Subhanallah, di tengah hamparan luas gurun Mesir yang membentang tanpa batas, berdiri sebuah kerajaan besar yang diselimuti kemegahan sekaligus kegelapan. Istana-istana menjulang tinggi, dihiasi emas dan permata yang berkilauan di bawah terik matahari. Namun di balik kemewahan itu, tersembunyi sebuah kekuasaan yang dipenuhi kesombongan dan kezaliman yang tak terperi. Di sanalah berkuasa seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun, penguasa paling angkuh yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi. Perkataannya adalah hukum, dan keinginannya adalah perintah yang tidak boleh dibantah. Rakyat hidup dalam ketakutan, tunduk tanpa daya, dan menyembahnya bukan karena cinta, melainkan karena terpaksa. Namun, di tengah gelapnya kekuasaan itu, Allah menumbuhkan sebuah cahaya. Cahaya itu bernama Asiyah binti Muzahim. Ia bukan sekadar seorang wanita biasa. Ia adalah sosok yang Allah pilih untuk menjadi teladan sepanjang zaman. Wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sorot matanya lembut, namun menyimpan kekuatan iman yang begitu dalam. Setiap langkahnya mencerminkan kehormatan, dan setiap tutur katanya dipenuhi kebijaksanaan. Asiyah tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai kebaikan. Ia mengenal adab, menjaga kehormatan, dan memiliki hati yang lembut terhadap sesama. Ia mencintai kebenaran meskipun saat itu dunia di sekitarnya dipenuhi dengan kebatilan. Di saat banyak orang tersesat dalam penyembahan berhala, hatinya justru tertambat kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang tahu bahwa wanita ini kelak akan menjadi salah satu penghuni surga yang dijanjikan. Namun takdir Allah seringkali membawa hambanya ke jalan yang tidak terduga. Keindahan dan kemuliaan Asiyah menjadi perbincangan di seluruh penjuru negeri. Namanya dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa. Dan kabar itu akhirnya sampai ke telinga sang penguasa zalim, Fir'aun. Saat mendengar tentang Asiyah, muncul keinginan besar dalam hatinya untuk memiliki wanita itu. Bukan karena cinta, tetapi karena kesombongan. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Tidak ada yang berani menolak kehendaknya, tidak ada yang bisa melawan perintahnya. Namun ia tidak tahu bahwa wanita yang ingin ia miliki adalah seorang hamba Allah yang hatinya tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan dunia. Sementara itu, Asiyah menjalani hari-harinya dengan tenang, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang menuju kehidupannya. Ia masih tersenyum, masih berbuat baik kepada sesama, dan masih menjaga hubungan dengan Tuhannya dalam diam. Hatinya bersih, jiwanya tenang. Namun di balik ketenangan itu, Allah sedang menyiapkan sebuah ujian besar yang akan mengangkat derajatnya setinggi langit. Sebuah ujian yang akan mengguncangkan dunia. Sebuah ujian yang akan membuktikan seberapa kuat iman seorang wanita di hadapan kekuasaan paling zalim di muka bumi. Dan kisah itu baru saja akan dimulai. Angin gurun berhembus pelan, membawa debu-debu halus yang menari di bawah langit Mesir yang membara. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa bagi penduduk negeri, namun tidak bagi Asiyah binti Muzahim. Tanpa ia sadari, takdir besar sedang bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Di dalam istana megah yang dipenuhi kesombongan, Fir'aun duduk di singgasananya dengan wajah penuh keangkuhan. Matanya tajam, memandang jauh ke depan, seolah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Di sekelilingnya berdiri para penasihat dan pengawal yang siap menjalankan setiap perintah tanpa bantahan. Kabar tentang Asiyah telah sampai ke telinganya. Tentang kecantikannya, tentang kecerdasannya, dan tentang kemuliaan akhlaknya. Namun bagi Fir'aun, semua itu bukanlah sesuatu yang patut dihormati. Semua itu hanyalah sesuatu yang ingin ia miliki. "Bawa dia kepadaku," ucapnya dingin.
Perintah itu meluncur begitu saja, tanpa mempertimbangkan perasaan, tanpa memikirkan hak seorang wanita. Karena bagi Fir'aun, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa ia paksa. Utusan kerajaan pun dikirim dengan cepat. Mereka datang ke kediaman Asiyah dengan membawa pesan yang dibungkus kemewahan namun syarat dengan ancaman. Lamaran dari sang raja. Namun semua orang tahu, ini bukanlah lamaran biasa. Ini adalah perintah yang tidak boleh ditolak. Asiyah berdiri dengan tenang saat utusan itu menyampaikan maksud kedatangannya. Wajahnya tetap teduh, namun hatinya bergetar. Ia tahu siapa Fir'aun. Ia tahu bagaimana kezoliman sang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan itu. Dan lebih dari itu, ia tahu bahwa menerima lamaran ini berarti mendekatkan dirinya pada sumber kebatilan. Dengan suara lembut namun tegas, Asiyah menjawab, "Aku tidak bisa menerima lamaran itu." Sejenak, suasana menjadi hening. Para utusan saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tidak ada seorang pun yang berani menolak Fir'aun. Tidak pernah ada. Namun hari itu, seorang wanita melakukannya. Jawaban itu pun sampai ke telinga Fir'aun. Dan seperti yang bisa diduga, amarahnya meledak. Wajahnya memerah, matanya menyala penuh kebencian. Harga dirinya sebagai penguasa tertinggi seolah diinjak-injak oleh penolakan itu. "Dia menolak aku?" Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tidak butuh waktu lama bagi Fir'aun untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak akan membiarkan siapapun mempermalukannya, apalagi seorang wanita. Perintah kejam pun dikeluarkan. Orang tua Asiyah ditangkap. Tanpa belas kasihan, tanpa penjelasan, mereka diseret dari rumahnya, dijebloskan ke dalam penjara gelap yang lembab dan penuh penderitaan. Rantai besi mengikat tubuh mereka, dan siksaan mulai menghantui hari-hari mereka. Kabar itu sampai kepada Asiyah, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Hatinya hancur membayangkan penderitaan kedua orang tuanya, orang yang ia cintai, orang yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, kini harus menanggung siksaan karena dirinya. Fir'aun tidak berhenti sampai di situ. Ia mengirimkan pesan kedua, sebuah pilihan yang sangat kejam. Terima lamaran itu, atau lihat kedua orang tuamu mati dalam siksaan. Kata-kata itu menghantam jiwanya seperti gelombang besar yang menghancurkan ketenangan. Ia terdiam. Hatinya terbelah antara cinta kepada orang tua dan keteguhan imannya kepada Allah. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Asiyah. Ia bersujud dalam tangisnya, memohon petunjuk kepada Allah, memohon kekuatan, memohon jalan keluar dari ujian yang terasa begitu berat. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hatiku. Jangan Engkau biarkan aku tersesat dalam keputusan ini. Air matanya membasahi sajadah, suaranya lirih, namun penuh harap. Di satu sisi, ia tidak ingin tunduk kepada seorang zolim. Namun di sisi lain, ia tidak sanggup melihat orang tuanya menderita karena dirinya. Inilah ujian pertama yang benar-benar mengguncangkan hidupnya. Ujian yang akan menentukan langkahnya ke depan. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil akan menjadi awal dari perjalanan iman yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang akan mengantarkannya menuju derajat tertinggi di sisi Allah. Malam itu terasa begitu panjang, seolah waktu enggan bergerak dari tempatnya. Langit Mesir terbentang luas, bertabur bintang yang berkelip tenang. Namun di dalam hati Asiyah binti Muzahim, badai sedang bergemuruh tanpa henti. Ia duduk dalam kesunyian, ditemani tangisan yang tak mampu lagi ia bendung. Pikirannya dipenuhi bayangan kedua orang tuanya, yang kini terkurung dalam gelapnya penjara, menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setiap detik terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Asiyah memejamkan mata, mencoba menenangkan jiwanya yang bergetar.
Namun semakin ia mencoba, semakin jelas suara rintihan itu terngiang di telinganya. Seolah-olah ia bisa mendengar jeritan ayah dan ibunya memanggil namanya dalam penderitaan. "Anakku!" Seketika tubuhnya bergetar hebat. Air matanya kembali jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ia tidak sanggup membayangkan orang-orang yang paling ia cintai harus menanggung siksaan hanya karena dirinya berani mempertahankan keyakinannya. Namun di sisi lain, hatinya juga bergetar ketika mengingat siapa yang memaksanya. Fir'aun, seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin ia menyerahkan dirinya kepada seorang yang begitu jauh dari kebenaran? Bagaimana mungkin ia harus hidup di bawah naungan kekafiran yang begitu nyata? Pertanyaan demi pertanyaan berputar di dalam benaknya, tanpa jawaban. Hingga akhirnya, Asyah bangkit. Dengan langkah perlahan, ia mengambil air wudhu. Tangannya masih gemetar, namun hatinya mulai menemukan arah. Ia tahu, hanya satu tempat untuk kembali dalam keadaan seperti ini. Kepada Allah. Ia berdiri dalam solatnya, mengangkat kedua tangannya dengan penuh harap. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi dalam hatiku. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, namun penuh dengan ketulusan. Aku tidak takut kepada manusia, tetapi aku takut kehilangan ridhomu. Tangisnya pecah di tengah sujudnya. Namun ya Rob, aku juga tidak sanggup melihat kedua orang tuaku disiksa karena diriku. Ia terdiam sejenak, menahan sesak di dadanya. Berikanlah aku jalan yang Engkau ridhoi. Doa itu meluncur dari lubuk hati yang paling dalam. Malam semakin larut, namun Asyah tidak beranjak dari tempatnya. Ia terus sujud, terus berdoa, hingga hatinya perlahan mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah ada bisikan lembut yang menenangkan jiwanya, bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya, bahwa setiap pengorbanan tidak akan sia-sia di sisi Allah. Dan saat itulah, ia mulai memahami. Keputusan harus diambil, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ia cintai. Dengan hati yang berat dan air mata yang masih mengalir, Asyah akhirnya memilih. Ia akan menerima lamaran Fir'aun, namun bukan karena ia tunduk kepada kekuasaan, bukan karena ia tergoda oleh kemewahan, tetapi karena ia ingin menyelamatkan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, ia menyampaikan jawabannya kepada utusan kerajaan. Aku menerima dengan satu syarat. Para utusan itu terdiam, menunggu dengan penuh perhatian. Bebaskan kedua orang tuaku dan berikan mereka kehidupan yang layak. Suasana menjadi hening. Syarat itu sederhana, namun penuh makna. Ketulusan seorang anak yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi keselamatan orang tuanya. Pesan itu segera disampaikan kepada Fir'aun, dan seperti yang diduga, sang raja menyetujuinya. Bukan karena belas kasihan, tetapi karena keinginannya untuk memiliki Asyah jauh lebih besar dari segalanya. Perintah pun dikeluarkan. Orang tua Asyah dibebaskan dari penjara, dibersihkan dari luka-luka mereka, dan diberikan tempat tinggal yang layak. Kabar itu sampai kepada Asyah, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum di tengah kesedihan yang mendalam. Namun, senyuman itu menyimpan luka, karena ia tahu, keputusan ini adalah awal dari jalan yang penuh ujian. Ia telah memilih untuk masuk ke dalam istana Fir'aun, sebuah tempat yang dipenuhi kemewahan, namun juga penuh dengan kesesatan. Sebuah tempat yang akan menguji imannya hingga batas yang paling dalam. Asyah menarik napas panjang. Hatinya bergetar, namun langkahnya kini sudah pasti. Ia telah menyerahkan segalanya kepada Allah, dan ia percaya bahwa di balik pengorbanan ini ada rencana besar yang sedang Allah siapkan. Sebuah rencana yang kelak akan menjadikannya wanita mulia sepanjang zaman. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang oleh seluruh rakyat Mesir disebut sebagai hari kebahagiaan. Hari di mana sang raja terbesar akan mempersunting wanita paling mulia di negerinya.
Istana Fir'aun dihiasi dengan kemegahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dinding-dindingnya berkilauan oleh emas, permata berpendar di setiap sudut ruangan, dan kain-kain sutra terbaik digantung sebagai lambang kemewahan yang tak terbatas. Musik bergema di seluruh penjuru istana, tawa dan sorak-sorai rakyat terdengar tanpa henti. Mereka merayakan pernikahan ini dengan penuh kebanggaan, seolah-olah ini adalah kemenangan besar bagi negeri mereka. Namun, tidak bagi Asia. Di balik semua kemegahan itu, berdiri seorang wanita yang hatinya dipenuhi luka yang tak terlihat. Asia duduk di hadapan cermin besar, dikelilingi oleh para dayang yang sibuk menghias dirinya. Rambutnya disisir dengan lembut, dihiasi mahkota emas yang bertabur permata. Gaun pengantin yang ia kenakan begitu indah, ditenun dari benang emas pilihan, menjuntai anggun menyentuh lantai. Namun di balik semua itu, tubuhnya terasa lemah, hatinya terasa kosong. Setiap sentuhan perhiasan di tubuhnya bukanlah kebahagiaan, melainkan beban yang semakin menyesakkan dada. Seolah-olah setiap emas yang dikenakan adalah rantai yang mengikat kebebasannya. Para dayang tersenyum takjub melihat kecantikannya, namun mereka tidak tahu bahwa di balik cadar yang menutupi wajahnya, air mata sedang mengalir perlahan. Asia menundukkan kepalanya. Dalam diam, ia berzikir, "Ya Allah, lindungilah aku." Doa itu terus berulang di dalam hatinya. Ia tidak meminta kemewahan, ia tidak meminta kekuasaan, ia hanya meminta satu hal, keselamatan iman. Di luar kamar, pesta semakin meriah. Para tamu dari berbagai penjuru negeri hadir dengan pakaian terbaik mereka. Hidangan mewah tersaji tanpa henti, lampu-lampu minyak dinyalakan, menerangi malam dengan cahaya keemasan yang memantul di dinding istana. Fir'aun duduk di singgasananya dengan penuh kebanggaan, wajahnya memancarkan kemenangan. Baginya, ini bukan sekedar pernikahan. Ini adalah bukti bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menolak kehendaknya. Dan kini, wanita yang sempat menolak dirinya akan menjadi miliknya sepenuhnya. Sementara itu, Asia bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya perlahan, namun terasa sangat berat. Setiap langkah menuju pelaminan terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang ia tidak inginkan, namun ia tetap berjalan dengan keteguhan yang hanya ia dan Allah yang tahu. Saat ia memasuki ruangan utama, seluruh mata tertuju kepadanya. Keheningan sejenak menyelimuti suasana. Kecantikannya begitu memukau hingga membuat banyak orang terpana. Namun hanya satu yang tidak terlihat oleh mereka. Luka di dalam hatinya. Asia berjalan mendekati pelaminan. Fir'aun memandangnya dengan tatapan penuh keangkuhan, sekaligus kepuasan. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah-olah ia telah menaklukkan sesuatu yang sangat berharga. Upacara pun berlangsung. Kata demi kata diucapkan, janji demi janji terucap. Namun bagi Asia, semua itu terasa hampa, karena hatinya tidak pernah benar-benar terikat pada dunia ini. Malam semakin larut, pesta perlahan mereda. Para tamu mulai meninggalkan istana, membawa cerita tentang kemegahan yang mereka saksikan. Musik mulai meredup, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, dan akhirnya tibalah saat yang paling menegangkan, malam pertama. Asia berdiri di dalam kamar pengantin yang dipenuhi kemewahan, tempat tidur besar dengan kain sutra terbentang di hadapannya. Aroma wewangian memenuhi udara, namun tidak mampu menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Ia berdiri di sudut ruangan, sendiri. Tangannya dingin, nafasnya tidak teratur. Ia tahu sebentar lagi Fir'aun akan datang.
Detik demi detik terasa begitu panjang. Suara langkah kaki di luar pintu mulai terdengar. Jantungnya berdegup semakin kencang. Asyah memejamkan matanya dan kembali berdoa dalam diam. Inilah saatnya ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku sendiri. Pintu itu perlahan mulai menutup dan malam yang akan mengubah segalanya baru saja dimulai. Pintu itu terbuka, perlahan, namun terasa begitu berat di telinga Asyah binti Muzahim. Suara engselnya berderit halus, namun di dalam hatinya, suara itu bagaikan petir yang menyambar di tengah malam. Udara di dalam kamar seolah membeku. Cahaya lampu minyak bergoyang pelan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding megah ruangan itu. Dan di sanalah Fir'aun berdiri. Dengan langkah mantap, ia memasuki kamar pengantin. Wajahnya dipenuhi senyum kemenangan, sorot matanya tajam penuh keangkuhan. Ia menutup pintu di belakangnya dengan perlahan, seolah menikmati setiap detik dari momen itu. Sementara di sudut ruangan, Asyah berdiri mematung. Tubuhnya kaku, tangannya dingin, dan jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa memenuhi seluruh dadanya. Ia menundukkan pandangan, tidak berani menatap wajah lelaki yang berdiri di hadapannya. Namun, di balik ketakutannya, lidahnya tidak berhenti berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nama itu terus ia ulang dalam hatinya, seperti tali yang ia pegang erat agar tidak tenggelam dalam lautan ketakutan. Fir'aun melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer yang dingin. Suara itu semakin mendekat, hingga terasa begitu dekat di telinga Asyah. Ia berhenti tepat di hadapannya. Asyah, suaranya berat, dipenuhi kepuasan. Fir'aun memandang wanita itu dari ujung kepala hingga kaki. Dalam benaknya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi keinginannya malam ini. Ia merasa telah menaklukkan segalanya. Ia mengangkat tangannya, perlahan menuju wajah Asyah. Detik itu terasa begitu panjang. Asyah memejamkan matanya rapat-rapat. Nafasnya tertahan, tubuhnya bergetar. Namun di dalam hatinya, ia berteriak kepada Robnya, "Ya Allah, lindungi aku, selamatkan aku dari kezoliman ini." Doa itu meluncur dengan penuh ketulusan dari hati yang tidak memiliki tempat bergantung selain kepadanya. Dan di saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tangan Fir'aun yang hampir menyentuh wajah Asyah tiba-tiba berhenti. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena ia tidak mampu. Seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi gerakannya. Jari-jarinya terasa kaku, tubuhnya mendadak kehilangan kekuatan. Wajahnya berubah dari penuh keangkuhan menjadi kebingungan. "Apa ini?" gumamnya pelan. Ia mencoba melangkah lagi, mencoba mendekat, namun langkahnya terasa berat. Pandangan matanya mulai kabur, kepalanya terasa pusing, dan perlahan rasa kantuk yang luar biasa menyerangnya tanpa ampun. Fir'aun menggelengkan kepala, mencoba melawan rasa itu, namun semakin ia melawan, semakin kuat rasa kantuk itu menghampit dirinya. Tubuhnya mulai goyah, dan tanpa bisa ia kendalikan, ia jatuh, tersungkur ke atas tempat tidur. Dalam hitungan detik, raja yang mengaku sebagai Tuhan itu tertidur lelap. Sunyi. Kamar itu mendadak menjadi sangat sunyi. Asyah membuka matanya perlahan. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya masih bergemetar. Namun apa yang ia lihat di hadapannya membuatnya tertegun. Fir'aun tertidur, tidak bergerak, tidak berdaya, seperti seorang manusia biasa yang lemah. Air mata mengalir deras di pipi Asyah. Namun kali ini, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Allahu Akbar, ia berbisik lirih. Kakinya terasa lemas, namun ia segera menjauh dari tempat tidur. Ia tidak berani mendekat. Ia memilih sudut ruangan,
tempat yang terasa paling aman baginya. Dan di sanalah ia bersujud. Sujud yang panjang, penuh tangis, penuh rasa syukur. Ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Tangisnya pecah. Ia menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah kebetulan. Itu adalah pertolongan. Itu adalah bukti bahwa Allah mendengar setiap doa hambanya. Malam itu, yang seharusnya menjadi malam paling menakutkan dalam hidupnya, berubah menjadi malam penuh keajaiban. Namun ia belum tahu bahwa ini baru permulaan, bahwa di balik malam yang mencekam ini, Allah sedang menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan kisah keajaiban itu masih akan berlanjut. Malam itu belum berakhir. Keheningan masih menyelimuti kamar pengantin yang megah, namun kini suasananya terasa berbeda. Bukan lagi ketegangan yang mencekam, melainkan ketenangan yang perlahan meresap ke dalam hati Asiyah binti Muzahim. Di atas tempat tidur yang berlapis sutra, Fir'aun terbaring tak berdaya. Nafasnya terdengar berat, teratur, seperti seorang lelaki yang kelelahan setelah perjalanan panjang. Wajahnya yang tadi dipenuhi kesombongan, kini terlihat kosong, tanpa kuasa, tanpa wibawa. Asiyah memandang dari kejauhan. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena takjub. Inikah manusia yang mengaku sebagai Tuhan itu? Bisitnya lirih. Betapa hinanya manusia di hadapan kekuasaan Allah. Yang tadi berdiri dengan angkuh, kini jatuh tak berdaya dalam hitungan detik. Asiyah menarik nafas panjang. Dadanya terasa lapang. Untuk pertama kalinya sejak ia memasuki istana itu, ia merasakan ketenangan yang begitu dalam. Ia tahu, Allah telah menjawab doanya. Namun keajaiban malam itu belum selesai. Perlahan, Asiyah melangkah menjauh dari tempat tidur. Ia memilih sudut ruangan yang gelap dan sunyi. Di sana, ia kembali mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, segala puji bagimu. Suaranya bergetar, dipenuhi rasa syukur yang tak terbendung. Engkau menjaga kehormatanku, Engkau melindungiku dari keburukan. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, air mata itu terasa hangat, menenangkan, dan penuh harapan. Ia lalu bersujud. Sujud yang panjang, sujud yang penuh penghambaan, sujud yang lahir dari hati yang benar-benar berserah diri. Di dalam sujudnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ada ketenangan yang turun dari langit, menyelimuti jiwanya, menenangkan seluruh rasa takut yang sebelumnya mengguncangnya. Waktu berlalu, malam semakin dalam. Namun Asiyah tidak sedikit pun merasa lelah. Ia tetap terjaga. Ia memilih untuk menghabiskan malam itu dalam ibadah, dalam doa, dalam zikir yang tak terputus. Sementara itu, Fir'aun tetap terlelap. Ia tidak bergerak sedikit pun, bahkan seolah-olah ia tenggelam dalam mimpi yang begitu dalam. Mimpi yang membuatnya merasa telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan disinilah rahasia besar terjadi. Atas izin Allah, diciptakan sebuah ilusi. Sebuah bayangan yang menyerupai Asiyah berada di sisi Fir'aun. Sehingga dalam tidurnya, ia merasa bahwa malam itu berjalan sesuai dengan keinginannya. Padahal kenyataannya, Asiyah yang asli, tetap suci, tetap terjaga dalam lindungan Allah. Inilah bentuk perlindungan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Perlindungan yang datang langsung dari Rob semesta alam untuk seorang hamba yang benar-benar bergantung hanya kepadanya. Malam itu menjadi saksi bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kehendak Allah. Tidak ada kekuasaan yang mampu melampaui kekuasaannya. Bahkan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan tidak mampu melawan satu rasa kantuk yang Allah turunkan. Asiyah perlahan mengangkat kepalanya dari sujud. Wajahnya basah oleh air mata, namun kini dipenuhi cahaya ketenangan. Ia menatap ke arah Fir'aun yang masih tertidur.
Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Karena ia tahu, ia tidak sendirian. Ada penjaga yang tidak pernah tidur. Ada kekuatan yang tidak terlihat, namun selalu hadir. Ada Rob yang selalu mendengar, bahkan sebelum doa itu terucap. Malam itu mengubah segalanya. Ketakutan yang sebelumnya memenuhi hatinya, kini berubah menjadi keyakinan yang kokoh, bahwa selama ia bersama Allah, tidak ada yang perlu ia takutkan. Fajar perlahan mulai menyingsing. Cahaya kemerahan muncul di ufuk timur, menandakan berakhirnya malam yang penuh keajaiban itu. Asyah berdiri perlahan. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ia masih harus hidup di bawah bayang-bayang Fir'aun. Ia masih harus menghadapi dunia yang penuh dengan kesesatan. Namun kini, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dari rasa takut. Ia memiliki iman, dan iman itu telah dibuktikan oleh pertolongan Allah yang nyata. Malam pertama itu, yang awalnya terasa seperti awal kehancuran, ternyata justru menjadi awal kekuatan. Awal dari perjalanan seorang wanita yang kelak akan dikenang sebagai salah satu penghuni surga. Fajar telah datang. Namun cahaya malam itu masih tertinggal di dalam hati Asyah binti Muzahim. Ia berdiri di dekat jendela kamar istana, memandang langit yang perlahan berubah warna. Semburat merah dan jingga menyapu cakrawala Mesir, menyinari piramida-piramida yang menjulang kokoh di kejauhan. Dunia tampak begitu tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun bagi Asyah, malam yang baru saja ia lalui telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi wanita yang dipenuhi ketakutan seperti saat pertama kali memasuki kamar itu. Hatinya kini terasa lebih kuat, lebih tenang, lebih yakin. Karena ia telah melihat sendiri bagaimana Allah menolong hambanya. Di belakangnya, Fir'aun masih terbaring di tempat tidur. Perlahan, ia mulai terbangun. Matanya terbuka dan senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum penuh kepuasan. Ia meregangkan tubuhnya, seolah-olah baru saja melewati malam yang menyenangkan. Asyah, panggilnya dengan nada santai. Asyah menoleh perlahan. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan kegelisahan seperti sebelumnya. Ia menundukkan pandangan dengan sopan. Fir'aun bangkit dari tempat tidur, memandang Asyah dengan rasa bangga. Dalam pikirannya, ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tidak menyadari bahwa semalam ia hanyalah tertipu oleh kekuasaan Allah. Senyumnya semakin lebar. Ia berjalan mendekat, kali ini tanpa hambatan. Namun, Asyah tidak lagi merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Karena ia tahu Allah mampu melakukan apa saja. Jika semalam Allah mampu menghentikan langkah Fir'aun, maka hari ini dan hari-hari berikutnya Allah juga mampu melindunginya. Di dalam hatinya, ia kembali berzikir. Hasbi Allah, cukup Allah badiku. Hari itu berlalu seperti hari-hari lain di istana. Para pelayan datang silih berganti, membawa pakaian terbaik, perhiasan terindah, dan berbagai hidangan mewah. Asyah kini resmi menjadi Ratu Mesir. Segala yang ia inginkan seolah tersedia di hadapannya. Namun hatinya tetap kosong dari dunia itu. Ia mengenakan mahkota emas, namun hatinya tidak terikat padanya. Ia duduk di singgasana, namun jiwanya tetap tunduk hanya kepada Allah. Ia berjalan di lorong-lorong istana, namun hatinya selalu kembali kepada Robnya. Di balik kemegahan yang menyilaukan mata manusia, Asyah menjalani kehidupan yang berbeda. Kehidupan seorang hamba yang menyembunyikan imannya. Setiap malam, saat seluruh istana terlelap dalam kemewahan dan kelalaian, Asyah bangkit. Ia mengambil air wudhu dalam diam. Tidak ada pelayan, tidak ada saksi. Hanya ia dan Tuhannya. Ia berdiri dalam gelap malam, mengerjakan sholat dengan penuh kehusyukan.
Air matanya mengalir setiap kali ia membaca doa. Bibirnya bergetar saat menyebut nama Allah, dan hatinya terasa begitu dekat dengan langit. Malam demi malam, ia lalui dengan cara yang sama. Bukan dalam pesta, bukan dalam hiburan, tetapi dalam sujud, dalam doa, dalam kerinduan kepada Allah. Kadang-kadang ia berdiri di dekat jendela, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Ya Rob, di tengah istana ini, jangan engkau cabut imanku. Ia berbisik pelan. Ia tahu, hidup di tengah kekafiran bukanlah hal yang mudah. Setiap hari ia melihat patung-patung disembah. Setiap hari ia mendengar manusia mengagungkan Fir'aun. Setiap hari ia menyaksikan kesesatan yang dianggap sebagai kebenaran. Namun di dalam hatinya, ia menjaga satu hal yang tidak boleh padam. Iman. Dan dari malam pertama itu, ia telah belajar satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahwa Allah itu dekat, bahwa pertolongan Allah itu nyata, dan bahwa doa bukanlah sesuatu yang sia-sia. Malam itu telah menjadi saksi bahwa seorang wanita yang lemah di mata manusia bisa menjadi kuat jika ia bersandar kepada Allah. Kini, Asiyah tidak lagi bertahan. Ia mulai menjalani perannya sebagai ratu, sebagai wanita beriman, dan sebagai cahaya kecil di tengah gelapnya istana Fir'aun. Namun, ia belum tahu bahwa Allah sedang menyiapkan peristiwa besar. Sebuah peristiwa yang akan semakin menguatkan imannya dan akan mengubah sejarah untuk selamanya. Hari-hari di istana Fir'aun terus berjalan. Kemewahan seakan tidak pernah berhenti mengalir. Setiap sudut istana dihiasi emas dan permata. Para pelayan berlalu lalang dengan penuh hormat. Musik lembut dan aroma wewangian memenuhi udara, menciptakan suasana yang bagi banyak orang adalah impian. Namun bagi Asiyah binti Muzahim, semua itu hanyalah ujian. Ia kini duduk di singgasana sebagai Ratu Mesir. Posisinya tinggi, dihormati, bahkan ditakuti oleh banyak orang. Setiap kata yang ia ucapkan didengar, setiap perintahnya dilaksanakan. Namun di dalam hatinya, ia tetap seorang hamba. Hamba yang tunduk hanya kepada Allah. Asiyah menjalani hari-harinya dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu, sedikit saja ia lengah, rahasia imannya bisa terbongkar. Dan jika itu terjadi, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tetapi juga siapapun yang dekat dengannya. Namun ia tidak hanya diam. Di balik sikapnya yang tenang dan bijak, Asiyah mulai memainkan perannya. Peran yang tidak terlihat oleh mata dunia. Ia memperhatikan para pelayan istana. Wajah-wajah lelah, mata yang menyimpan kesedihan, tubuh yang dipaksa bekerja tanpa henti. Banyak dari mereka hidup dalam ketakutan, di bawah bayang-bayang kekuasaan Fir'aun yang kejam. Suatu hari, seorang pelayan perempuan terlihat gemetar saat membawa nampan makanan. Tangannya bergetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan hidangan itu. Asiyah memperhatikannya. "Dekatlah ke sini," ucapnya lembut. Pelayan itu terkejut. Ia segera berlutut, kepalanya tertunduk dalam-dalam. "Maafkan hamba, wahai ratu. Hamba takut." Suaranya bergetar. Asiyah turun dari singgasananya. Ia mendekat, lalu dengan perlahan mengangkat dagu pelayan itu. "Jangan takut," katanya pelan. Kalimat sederhana itu, namun terasa asing di telinga orang-orang istana. Pelayan itu menatap Asiyah dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak terbiasa diperlakukan dengan kelembutan seperti itu. Sejak saat itu, perlahan kabar tentang kebaikan hati sang ratu mulai tersebar. Asiyah tidak pernah berteriak. Ia tidak menghukum dengan kejam. Ia tidak menikmati penderitaan orang lain. Sebaliknya, ia membantu secara diam-diam. Ia memerintahkan agar para pelayan yang sakit diberi waktu istirahat. Ia memastikan makanan dibagikan dengan adil. Ia bahkan kadang menyelipkan bantuan kepada keluarga-keluarga miskin tanpa sepengetahuan Fir'aun. Namun semua itu ia lakukan dengan penuh kehati-hatian. Karena ia tahu, kebaikan di istana itu bisa dianggap sebagai kelemahan. Dan kelemahan bisa menjadi alasan untuk kehancuran.
Di malam hari, seperti biasa, Asiyah kembali kepada Rabb-Nya. Namun kini, doanya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ya Allah, lindungilah mereka yang lemah. Ia berdoa. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang tertindas. Air matanya jatuh. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar bertahan hidup. Ia merasakan tanggung jawab. Sebagai ratu, ia memiliki kekuasaan. Namun sebagai orang beriman, ia memiliki amanah. Dan ia memilih untuk menggunakan keduanya dengan cara yang diridhoi Allah. Hari demi hari, Asiyah menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan istana. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menghangatkan. Cahaya yang tidak terlihat oleh semua orang, tetapi dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Namun, cahaya sekecil apapun tidak akan selamanya tersembunyi. Di balik dinding-dinding istana yang megah, selalu ada mata yang mengawasi, selalu ada telinga yang mendengar. Dan perlahan, perubahan yang dibawa oleh Asiyah mulai menarik perhatian. Bukan hanya para pelayan, tetapi juga sang penguasa Mesir itu sendiri. Fir'aun mulai memperhatikan. Ia mulai melihat sesuatu yang berbeda pada istrinya. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dan dari situlah, ujian yang lebih besar akan dimulai. Hari-hari di istana masih tampak berjalan seperti biasa. Namun di balik kemegahan yang tidak pernah pudar itu, sesuatu mulai berubah. Perubahan itu kecil, halus, hampir tak terlihat. Tetapi tidak bagi seorang penguasa seperti Fir'aun. Ia mulai memperhatikan. Dari singgasananya yang tinggi, dengan mata yang terbiasa mengamati setiap gerak-gerik orang di sekitarnya, ia melihat sesuatu yang berbeda pada Asiyah binti Muzahim. Bukan pada penampilannya, bukan pada tutur katanya, tetapi pada sikapnya. Asiyah terlalu tenang, terlalu lembut, dan terlalu berbeda dari wanita-wanita istana lainnya. Suatu siang, Fir'aun duduk di ruang utama, dikelilingi para pejabat dan pengawal. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Tatapannya sesekali mengarah kepada Asiyah yang duduk tidak jauh darinya. Ia memperhatikan bagaimana Asiyah berbicara dengan para pelayan, bagaimana ia memperlakukan mereka, bagaimana ia tidak pernah menunjukkan rasa takut, tetapi juga tidak pernah menunjukkan ambisi duniawi. Fir'aun menyipitkan matanya. Aneh, gumamnya dalam hati. Di istananya, semua orang tunduk karena takut. Semua orang mencari kekuasaan. Namun Asiyah seolah tidak menginginkan keduanya. Setelah pertemuan itu selesai, Fir'aun memanggil salah satu pengawalnya. "Awasi Ratu," perintahnya singkat. Pengawal itu menunduk. "Baik, tuanku." Sejak saat itu, bayang-bayang pengawasan mulai mengikuti langkah Asiyah. Ia tidak menyadarinya secara langsung, namun ia bisa merasakannya. Tatapan yang lebih lama dari biasanya, bisikan yang terhenti saat ia mendekat, langkah kaki yang seolah mengikuti dari kejauhan. Hatinya bergetar, namun bukan karena panik, melainkan karena ia tahu waktu ujian itu semakin dekat. Malam itu, Asiyah kembali bangun untuk beribadah. Seperti biasa, ia memastikan semua orang telah tertidur. Ia melangkah pelan, mengambil air wudu dalam diam, lalu berdiri menghadap lapnya. Namun kali ini, ia merasa berbeda, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, jika malam ini adalah ujian, maka kuatkan aku." Ia tetap melanjutkan sholatnya, dengan khusyuk, dengan penuh ketundukan. Namun di balik pintu kamar, seorang pengawal berdiri dalam diam. Ia diperintahkan untuk mengawasi. Dan malam itu, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ratu Mesir bersujud, namun bukan kepada patung, bukan kepada Fir'aun, melainkan kepada sesuatu yang tidak terlihat. Pengawal itu mengerutkan kening. Ia tidak mengerti, tetapi ia tahu ini bukan hal biasa. Keesokan harinya, ia melaporkan apa yang ia lihat. Fir'aun terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang, kini menunjukkan tanda-tanda kemarahan yang tertahan. Bersujud, ulangnya pelan. Pengawal itu menunduk. "Baik, tuanku."
Ya tuanku, hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ruangan itu mendadak menjadi sunyi. Para pejabat saling berpandangan, tidak berani berkata apapun. Fir'aun berdiri perlahan. Langkahnya berat, namun penuh tekanan. Di dalam hatinya, amarah mulai tumbuh. Namun bukan hanya itu, ada sesuatu yang lain. Rasa penasaran, rasa tidak percaya, dan rasa terancam. Bagaimana mungkin wanita yang ia jadikan ratu tidak tunduk kepadanya sepenuhnya? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih ia agungkan selain dirinya? Malam berikutnya, Fir'aun memutuskan untuk melihat sendiri. Ia tidak lagi mengandalkan laporan. Ia ingin menyaksikan dengan matanya sendiri. Dan di sanalah, ia berdiri dalam bayangan, mengamati, menunggu. Sementara di dalam kamar, Asiyah kembali berdiri dalam sholatnya, tidak mengetahui bahwa malam itu rahasia yang selama ini ia jaga akan berada di ambang terbongkar. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur, karena ia telah memilih jalannya. Jalan iman, jalan kebenaran. Apapun yang akan terjadi setelah ini, ia telah menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan dari balik kegelapan itu, pertemuan antara kebenaran dan kesombongan akan segera terjadi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara di dalam istana seakan menahan napas. Lampu-lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan panjang di sepanjang lorong. Segalanya tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, sebuah peristiwa besar sedang menunggu untuk terjadi. Di dalam kamar, Asiyah binti Muzahim kembali berdiri. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menghadap ke arah yang hanya ia dan Robnya yang tahu. Kedua tangannya terangkat, lalu perlahan ia bersedekap, memulai sholatnya dengan penuh kekhusyukan. Allahu Akbar. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, namun cukup untuk menggetarkan langit. Ia tenggelam dalam ibadahnya. Setiap ayat yang ia baca, setiap doa yang ia panjatkan, keluar dari hati yang penuh keikhlasan. Air matanya mengalir, membasahi pipinya, jatuh ke lantai yang dingin. Ia tidak tahu bahwa malam ini berbeda. Di balik tirai yang tebal, seorang lelaki berdiri dalam diam. Fir'aun. Matanya menatap tajam ke arah Asiyah. Nafasnya tertahan. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya mengamati. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Ratu Mesir, istrinya sendiri, bersujud kepada selain dirinya. Sujud itu panjang, penuh penghambaan, penuh ketundukan, namun bukan untuknya. Tangan Fir'aun mengepal, rahangnya mengeras. Amarah yang selama ini ia tahan, kini meledak. Asiyah! Suara itu mengguncang ruangan. Namun, Asiyah tidak mundur. Ia mengangkat pandangannya. Untuk pertama kalinya, ia menatap Fir'aun tanpa rasa takut. Engkau bukan Tuhan, katanya pelan namun tegas. Engkau hanyalah manusia, seperti yang lain. Kata-kata itu bagaikan api yang disiramkan ke dalam amarah Fir'aun. Ia melangkah maju dengan cepat. Tangannya terangkat, siap menghantam. Namun sebelum itu terjadi, Asiyah kembali berbicara. Lakukan apa yang engkau kehendaki. Ucapnya tenang. Aku tidak akan meninggalkan imanku. Kalimat itu sederhana, namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Fir'aun terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa melihat seseorang berdiri di hadapannya tanpa rasa takut. Apalagi seorang wanita. Apalagi istrinya sendiri. Namun justru itulah yang membuatnya semakin marah. Pengawal, teriaknya. Pintu terbuka dengan cepat, para pengawal masuk dan berlutut. Bawa dia, perintahnya. Namun langkah mereka terhenti.
bukan karena ragu, tetapi karena sesuatu yang aneh. Ada ketenangan yang memancar dari wajah Asiyah, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ia tidak takut pada apapun. Asiyah melangkah sendiri. Ia tidak menunggu untuk ditarik. Ia berjalan dengan tenang, dengan kepala tegak, dengan hati yang telah berserah penuhnya kepada Allah. Malam itu, rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang ditahan. Yang ada hanyalah kebenaran. Dan mulai saat itu, pertarungan antara iman dan kesombongan tidak lagi berlangsung dalam diam. Ia telah menjadi nyata, dan konsekuensinya akan segera terlihat. Langit Mesir siang itu terasa lebih terik dari biasanya. Matahari bersinar tanpa ampun, seolah menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Angin panas berhembus pelan, membawa debu yang berputar di halaman istana yang luas. Di tengah halaman itu, Asiyah binti Muzahim berdiri. Tangannya terikat, kakinya tidak bebas melangkah. Namun wajahnya tetap tenang. Para pengawal mengelilinginya. Beberapa pejabat istana berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan tak berani bersuara. Di atas singgasananya yang tinggi, Fir'aun duduk. Tatapannya dingin, tanpa belas kasihan. "Inilah akibatnya," katanya lantang. "Seseorang yang berani menentangku akan merasakan hukuman yang setimpal." Suara itu menggema, namun tidak menggoyahkan hati Asiyah sedikit pun. Ia menatap ke depan, tidak pada Fir'aun, tetapi pada sesuatu yang lebih tinggi dari itu semua. "Masih ada waktu," lanjut Fir'aun. "Tinggalkan keyakinanmu. Akui aku sebagai Tuhanmu dan aku akan memaafkanmu." Hening. Semua mata tertuju pada Asiyah. Menunggu. Berharap. Mungkin ia akan menyerah. Mungkin ia akan memilih keselamatan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Asiyah tersenyum tipis. Senyum yang tenang, namun penuh keyakinan. "Aku tidak akan pernah menyekutukan Allah," ucapnya pelan. "Dia adalah Robku dan Rob seluruh alam." Kata-kata itu menjadi keputusan terakhir. Wajah Fir'aun berubah keras. Mulai, perintahnya tanpa ragu. Para pengawal bergerak. Mereka memaksa Asiyah untuk berbaring di atas tanah yang panas. Tangannya diikat lebih kuat, kakinya ditahan. Lalu, siksaan itu dimulai. Batu besar diletakkan di atas tubuhnya. Berat, menekan, menyakitkan. Namun dari bibir Asiyah tidak terdengar jeritan. Yang terdengar hanyalah doa. "Ya Allah, kuatkanlah aku." Suaranya lemah, namun penuh keikhlasan. Setiap detik terasa seperti selamanya. Panas matahari membakar kulitnya. Debu menempel di wajahnya. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Namun hatinya tetap hidup, tetap kuat. Fir'aun memperhatikan dari kejauhan. Ia menunggu. Menunggu saat di mana wanita itu akan menyerah. Menunggu saat di mana ia akan memohon ampun. Namun waktu berlalu. Dan yang ia lihat hanyalah keteguhan. Asiyah tidak menangis meminta belas kasihan. Ia tidak memohon kepada Fir'aun. Ia hanya berbicara kepada Allah. Di dalam hatinya, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ia melihat harapan. Ia melihat janji. Ia melihat balasan yang jauh lebih besar dari dunia ini.
Ya Rob, bisiknya pelan. Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, di dalam syurga. Air matanya mengalir, namun bukan karena rasa sakit, melainkan karena kerinduan. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Kerinduan untuk meninggalkan dunia yang penuh kezaliman ini. Di saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah siksaan yang berat, Allah memperlihatkan kepadanya sesuatu. Sebuah rumah, indah, tenang, penuh cahaya. Di dalam syurga, Asiyah tersenyum. Senyum yang tulus, yang lahir dari hati yang penuh keimanan. Ia tidak lagi melihat batu di atas tubuhnya. Ia tidak lagi merasakan panas yang membakar. Karena pandangannya telah tertuju pada akhir yang indah. Fir'aun melihat perubahan itu. Ia melihat senyum di wajah wanita yang sedang disiksa. Dan itu membuatnya semakin marah. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak bisa ia kalahkan. Ia tidak bisa mematahkan iman itu. Ia tidak bisa menghancurkan keyakinan itu. Karena iman tidak terletak pada tubuh, tetapi di dalam hati. Dan hati Asiyah telah sepenuhnya menjadi milik Allah. Hari itu menjadi saksi bahwa kekuasaan manusia tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan iman. Dan bahwa seorang wanita dengan tubuh yang lemah bisa menjadi lebih kuat dari seorang raja yang mengaku menjadi Tuhan. Langit masih membentang luas di atas Mesir. Namun bagi Asiyah binti Muzahim, dunia ini perlahan mulai menjauh. Tubuhnya masih terbaring di atas tanah yang panas. Batu besar itu masih menekan dadanya. Nafasnya semakin berat, perlahan, tersendat. Namun anehnya, rasa sakit itu tidak lagi mendominasi. Seolah-olah ada kekuatan yang mengangkat beban itu dari jiwanya, meskipun tubuhnya masih merasakannya. Matanya yang lemah menatap ke langit. Cahaya matahari yang sebelumnya menyilaukan, kini terasa lembut. Angin yang tadinya panas, kini seakan membawa kesejukan. Dan di saat itulah, janji itu kembali terlihat. Sebuah rumah, bukan sekedar bayangan, bukan sekedar harapan, tetapi nyata. Lebih nyata dari dunia yang sedang ia tinggalkan. Rumah itu berdiri indah, dipenuhi cahaya yang tidak menyakitkan mata. Dindingnya bercahaya, halamannya luas, dan suasananya begitu tenang, begitu damai, begitu sempurna. Hati Asiyah bergetar, air matanya kembali mengalir, namun kali ini bukan karena derita, melainkan karena kebahagiaan. Ya Allah, bisiknya lirih, itulah tempatku. Ia tersenyum, senyum yang tidak lagi dipenuhi perjuangan, tetapi kemenangan. Di sekelilingnya, orang-orang masih berdiri, para pengawal, para pejabat, dan Fir'aun yang masih menyaksikan dengan hati penuh amarah. Namun Asiyah tidak lagi melihat mereka. Dunia itu tidak lagi penting. Yang ia lihat hanyalah janji Allah. Fir'aun berdiri dari tempatnya. Langkahnya cepat, penuh emosi. "Apakah kau masih bertahan dengan keyakinanmu itu?" teriaknya. Suaranya menggema, namun tidak sampai ke hati Asiyah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Asiyah berbisik, "Aku melihat apa yang tidak bisa engkau lihat." Fir'aun terdiam sejenak. Kata-kata itu membuatnya semakin gelisah. "Aku melihat rumahku di sisi Robku," lanjutnya pelan. Senyumnya semakin lebar. Wajahnya yang penuh luka dan debu kini justru memancarkan ketenangan. Ketika seseorang telah melihat tujuan akhirnya, maka semua rasa sakit di perjalanan menjadi ringan. Dan itulah yang terjadi pada Asiyah. Ia tidak lagi berjuang untuk bertahan hidup. Ia sedang bersiap
untuk pulang. Nafasnya semakin pelan, matanya perlahan terpejam, namun di dalam hatinya, ia tidak merasa kehilangan apapun. Ia justru merasa mendapatkan segalanya. Ya Rob, terimalah aku. Doa itu menjadi penutup, dan di saat itu, segala rasa sakit berhenti, segala beban hilang, segala derita sirna. Asiyah binti Muzahim telah kembali kepada Robnya. Hening. Angin berhembus pelan di halaman istana. Langit tetap biru, namun sesuatu telah berubah. Seorang wanita telah membuktikan bahwa iman tidak bisa dihancurkan oleh kekuasaan, bahwa keyakinan tidak bisa dipadamkan oleh siksaan, dan bahwa janji Allah adalah nyata. Fir'aun berdiri diam. Ia menyaksikan semuanya, namun ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tidak melihat ketakutan. Ia tidak melihat penyesalan. Yang ia lihat adalah kemenangan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Hari itu bukanlah hari kekalahan Asiyah, melainkan hari kemenangannya, karena ia telah memilih Allah, dan Allah telah menepati janjinya. Hari itu telah berlalu. Namun kisahnya tidak pernah benar-benar hilang. Di istana yang megah itu, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Para pelayan kembali bekerja. Para pejabat kembali berbicara tentang kekuasaan. Firaun kembali duduk di singgasananya, dikelilingi pujian dan kepatuhan yang semu. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Namun sebenarnya, segalanya telah berubah. Tanah yang menjadi saksi pengorbanan Asiyah binti Muzahim tidak lagi sama. Udara yang berhembus di sekitar istana itu membawa cerita yang tidak terlihat, tetapi terasa. Cerita tentang seorang wanita yang memilih iman di atas segalanya. Di antara para pelayan, nama Asiyah mulai disebut dengan bisikan. Bukan sebagai ratu, tetapi sebagai sosok yang berbeda. Dia tidak takut. Dia tetap beriman. Dia tidak menyerah. Kata-kata itu berpindah dari satu hati ke hati yang lain. Pelan, namun pasti. Tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Namun di dalam diam, benih keimanan mulai tumbuh. Apa yang dilakukan Asiyah tidak berhenti pada dirinya. Ia menjadi cahaya. Cahaya yang mungkin kecil, namun mampu menembus kegelapan yang paling pekat. Bahkan di tengah istana Firaun, yang dipenuhi kesombongan dan kesesatan, kisah itu tetap hidup. Firaun sendiri mungkin mengira bahwa ia telah mengakhiri segalanya, bahwa dengan kematian Asiyah, ia telah mematahkan perlawanan. Namun ia tidak menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar seorang wanita, melainkan sebuah keyakinan. Dan keyakinan tidak bisa dibunuh. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, orang-orang mulai berpikir, jika seorang ratu, dengan segala kemewahan di tangannya, masih memilih Allah, maka apa yang sebenarnya lebih berharga dari dunia ini? Pertanyaan itu mulai menggema dalam hati banyak orang, dan dari situlah perubahan dimulai. Tidak besar, tidak cepat, namun nyata. Di luar istana, di antara rakyat yang tertindas, kisah tentang Asiyah mulai tersebar. Dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, hingga menjadi inspirasi. Bahwa di tengah kezoliman, masih ada harapan. Bahwa di tengah kegelapan, masih ada cahaya. Dan bahwa iman adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Asiyah binti Muzahim telah pergi dari dunia. Namun warisannya tetap hidup. Ia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan kekuasaan. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keteladanan, keberanian, dan keimanan yang kokoh. Kisahnya menjadi pelajaran bagi siapa saja yang merasa lemah. Bagi siapa saja yang hidup di tengah ujian. Bagi siapa saja
yang harus memilih antara kebenaran dan kenyamanan. Bahwa jalan iman memang tidak selalu mudah, bahwa ujian akan selalu datang. Namun di balik semua itu, ada janji Allah yang pasti, janji yang tidak akan pernah ingkar. Dan seperti Asiyah, siapapun yang bertahan akan menemukan akhir yang indah. Kini, namanya tidak hanya dikenal di bumi, tetapi juga di langit, sebagai salah satu wanita terbaik yang dijanjikan syurga. Dan kisahnya akan terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa iman adalah warisan paling abadi.